Oleh kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, menyelamatkan aku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, menyelamatkan hatiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi ku sembah Tuhan, menyelamatkan aku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan, menyelamatkan hatiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selagi dari awal. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Tuhan bertahanku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, kuatkan hatiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Naikkan syukur, naikkan syukur. Wahai yang kami, sehabis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru, dan tak pernah terlambat. Setiamu di sepanjang hidup. Menyanyikan dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidup. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dan syukur buat pengertian
kasih dan selalu baru dan tak terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang kasih dan terlambat. besar setiamu di Sepanjang besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mengharap dan setia padamu. Bawa hati yang bergambar dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mengharap dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang bergambar dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang bawa firman Tuhan. Silakan Bu Heti. Mari kita satukan hati pikiran kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan. Kami pada malam hari ini Tuhan boleh ada karena kasih Tuhan melalui Zoom ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh meninggalkan segala aktivitas kami. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Bapa yang baik, kami juga bersyukur atas napas dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh bersama-sama berjumpa melalui Zoom ini Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran. Urapi hamba-Mu. Begitu juga Tuhan kami yang mendengar di Zoom ini Tuhan.
Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, pribadi lepas pribadi. Ketika firman yang kami dengar boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, boleh menjadi kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kok hilang? Tiba-tiba kelempar ya. Ya, ada. Masuk. Tadi berdoa kedengaran nggak Ibu? Tiba-tiba Kedengaran. kelempar. Kedengaran? Masih Kedengaran. jelas suaranya. Ya. Oke, ya, baiklah. Nah, Shalom. Shalom. Halo. Shalom. Apa kabar malam hari ini? Baik. Luar biasa. Luar biasa ya. Saya lihat ya, ceria-ceria karena saya pakai handphone, tidak bisa pakai laptop, jadi nggak bisa, harus digeser ya. Tapi tidak ada apa ya, kita percaya semua kita diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Ya. Amin. Terima kasih, suatu penghormatan yang beliau Ibu Esther kasih untuk menyampaikan firman pada malam hari ini. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, saya akan perkenalkan, adalah saya Pendeta Hetty Simanjuntak, pendeta misi. Ya, saya mempunyai anak 3. Dua perempuan, 1 laki-laki, yang 2 sudah menikah dan saya sudah punya cucu 1. Terima kasih. Itulah perkenalan dari saya. Pada malam hari ini saya memberikan tema ya, hati-hati dengan hatimu. Maaf ya, waktu itu ada munya kita ketinggalan, tapi tidak ada, nggak apa-apa ya. Hati-hati dengan hatimu. Ya, sebelum kita buka firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 23, apa sih hati itu? Ya, hati itu adalah ciptaan Tuhan. Di tubuh Tuhan itu menciptakan manusia itu sempurna adanya. Ya, kita mempunyai hati, mata, telinga, mulut, ya, kaki, semua kita dilengkapi oleh Tuhan. Sempurna ya. Tapi bagaimana kita menjaga hati? Nah, pertanyaannya di situ, bagaimana kita menjaga hati? Manusia sering mengatakan bagaimana hati? Nah, gitu ya. Hatinya kadang berpikir menentukan suatu kehidupan, ya. Mengatakan bahwa salah satu manusia hidup itu adalah dari pikiran. Betul, ya. Tapi Tuhan memberikan hati adalah pusat, sentral, heart ya, sentral. Untuk apa? Ya, kita sebagai manusia sering kita memakai akal, pikiran ya, pikiran kita manusia. Tidak salah kita melakukan karena itu juga ciptaan Tuhan. Tapi kita sering mengandalkan pikiran kita, tapi Tuhan memberikan kita hati supaya kita tetap di dalam kontrol ya. Ada yang mengingatkan kita. Kenapa? Di hati kita ini ada apa? Roh. Roh yang hidup tentunya ya. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu menurut akal pikiran kita, ya, ada yang mengingatkan kita, ya. Contoh tentang hati, ketulusan, karena pikiran ini sangat jahat ya, sensitif kali. Ketika iblis itu datang menyerang pikiran kita, kita lupa, ya, lupa. Tapi kita diingatkan di sini, hati-hati dengan hati kita ya, hati kita masing-masing. Itu ya, yang kita perlu. Kenapa? Manusia itu tidak jauh dari iri hati, kedengkian, kesombongan, keangkuhan,
Kalau itu sudah menjadi ada di pikiran kita ini, itu terus ya. Kita melihat orang lain punya, kita iri, pengen. Kita melihat orang lain maju, kita kepengen. Tidak ada puasnya kalau kita mengandalkan akal pikiran kita. Tapi pada malam hari ini kita disapa oleh Tuhan, hati-hati dengan hati. Kita bersyukur Tuhan menciptakan hati. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah apapun itu, ya, kecemburuan tadi, keirian hati tadi, itu ada yang mengingatkan kita. Ya, kita pergi suatu tempat gitu ya. Kita melihat mulai pikiran kita ya, kita melihat sebelah kita, kok rumahnya bagus, kok saya seperti ini. Kita melihat kok dia nggak pernah gereja tapi diberkati itu. Tapi Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Karena Tuhan menciptakan hati ini supaya kita berhati-hati dalam mengucapkan segala apapun. Ini mulut juga ya, mulut, mata, telinga ini kan salah satu wadah yang diciptakan Tuhan ya, saling berkaitan. Hati-hati dengan mulut, apalagi lidah. Lidah ini tersembunyi loh, kecil, nggak kelihatan, tapi dia bisa menjadi virus. Bisa dia menjadi tidak berkat, mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita bersyukur dikasih Tuhan hati, ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Dalam laut bisa diduga, di dalam hati siapa tahu. Ya. Ini pepatah yang kita sering. Banyak orang mengatakan pikiran yang harus dijadikan adalah kepada apa? Harta. Di mana hartamu, di situ hatimu. Ya. Tapi Tuhan tidak mengatakan seperti itu, mengajarkan seperti itu. Hati ini lebih kepada kasih. Ya. Kasih. Bagaimana kita mengasihi sesama kita, bagaimana kita mengasihi orang lain, terutama di keluarga kita. Ya, kita melihat ya dari Alkitab bagaimana kecemburuan, bagaimana tentang hati Adam dan Hawa. Ya, kita tidak perlu bahas secara firman, cuma singkat aja. Bagaimana Kain dan Habel itu kan ada ya, keirian, kecemburuan ya. Itu tentang hati. Pikiran mereka, tapi mereka tidak memakai hati. Mereka mengandalkan kekuatan. Ketika jatuh di Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, Tuhan tegur. Begitu juga Kain dan Habel, gitu ya. Dan banyak contoh-contoh di Alkitab, ya. Tapi yang saya perlu katakan di sini, bagaimana caranya untuk menjadi hati agar tetap hidup kondisif dan memancarkan kehidupan yang positif. Memancarkan kehidupan yang positif bagi hidup kita. Saya ada 5 poin ya. Sebelum kita ke Amsal ya. Sebelum kita ke Amsal, ada 5 poin saya baca ya. 1. Membawa hati kepada Tuhan melalui doa karena Tuhanlah yang menguji hati kita. Ya, itu ada di Mazmur 17 ayat 3. Bisa dibacakan. Mungkin Pak Joni, minta tolong Pak Joni bacakan dari Mazmur 3 ayat 17. Sudah dapat? Iya, Mazmur 3 ayat 17. Mazmur 3 ayat 17. Mazmur 17 ayat 3. Sorry, maaf. Balik ya. Mazmur 17 ayat 3. Mazmur 17 ayat 3. Ya. Demikian firman Tuhan. Bila engkau menguji hatiku,
memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Demikian Iya, firman. bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam. Kenapa? Waktu kita tidur, disitulah Tuhan bekerja. Disitulah kita menerima berkat. Karena waktu tidur itu pikiran kita tidak ada. Ya, itulah luar biasa Tuhan menciptakan pikiran. Kita bisa tidur ya, hati kita tenang. Disitulah Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya. Ya, belajar kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah sarana yang paling efektif dan yang dapat mendeteksi hati manusia. Karena hati itu kita harus rajin baca firman Tuhan. Makanya kita baca kembali kepada firman Tuhan. Tema kita Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Tuhan mengingatkan kita. Supaya apa? Kalau hati kita bersih, ya. Kalau ada sesuatu yang kita dipikirkan, terus ada yang kontrol hati kita ini, mengingatkan kita. Hati, kalau aku melakukan sesuatu ya tidak berkenan, Tuhan mengingatkan, hati, jangan. Maka firman Tuhan, jagalah hatimu. Kalau kita menjaga hati kita, otomatis terpancar apa? Kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Tentu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Pertanyaannya, maukah kita menjaga hati? Maukah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita dengan tulus hati, bukan karena embel-embel, supaya apa? Terpancar, kelihatan, dan berdampak bagi orang lain. Ya, secara manusia kita sering dipertemukan hal-hal penting. Ya, keraskan hati ini. Berdamai dengan hati itu sangat sulit, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita sudah berdamai dengan hati kita sendiri, maka kita pun mau berdamai dengan orang lain. Kalau ketika orang lain atau rekan-rekan kita satu pelayanan, ya, tidak mudah loh kita melayani ini. Banyak tantangannya, banyak rintangannya. Karena apa? Pikul salib, pikul kuk, ya. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, akal pikiran kita, yang terjadi apa? Tidak ada damai sukacita di sana. Adanya sungut-sungut, ya. Terjadi ada apa? Itu tadi kebencian. Kalau sudah ada kebencian, tidak ada damai sejahtera. Tidak terpancar aura positif dari wajah kita, bahwa ada di wajah kita itu hati kita Roh Kudus yang memimpin. Maka dari itu, mari kita pakai hati kita buka hati kita sungguh-sungguh, karena hati ini sudah diciptakan diberikan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang positif dan yang berkenan kepada Allah. Yang kedua, mau dan siap dibentuk oleh Tuhan, sebab Tuhan adalah ahli dalam memulihkan hati dan menjadikannya sesuatu yang indah dan berharga di matanya. Ya, luar biasa ya. Saya bacakan kembali. Mau dan siap dibentuk. Dibentuk ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Ya.
Kita menjadi bejana-bejana di Yeremia 14 itu. Menjadi bejana yang siap dibentuk. Itu butuh waktu, butuh proses. Ketika kita diproses oleh Tuhan, dibentuk, disitulah iman kita semakin dewasa. Kalau iman kita semakin dewasa dan berakar dalam, sungguh-sungguh dalam, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, kalau kita tumbuh berakar sungguh di dalam Kristus tentunya ya, berakar di dalam Kristus. Karena Yesus Kristus adalah yang berdaulat, yang punya kuasa di dalam kehidupan kita. Benar-benar kita sungguh-sungguh berakar. Ketika badai itu datang, kita sudah kuat. Kalau sudah kuat, tentu kita perlu disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran itu menjadi pupuk di dalam kehidupan kita. Kalau sudah menjadi dipupuk, tentu dia akan tumbuh subur. Kalau sudah dia tumbuh subur, dia akan berbunga dan berbuah. Nah, bagaimana dengan kita? Maukah kita tumbuh, berakar, berbuah? Buah itu apa? Berdampak untuk orang lain. Contoh untuk orang lain. Berkat untuk orang lain. Kita meninggalkan keegoan kita. Kita menanggalkan semua apa yang kita miliki. Itu hati. Hati ini sangat perlu. Kalau kita tidak bisa mengontrol hati kita, tiap hari marah-marahlah, Bapak Ibu Saudara. Adanya emosi. Pagi-pagi kalau tidak mengucap syukur, tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupannya, sudah. Apalagi ibu-ibu itu ya, sudah. Kadang dipanggil anak, apalagi anak-anak sekarang kan dipanggil sekali, dua kali, sudah sibuk dengan handphonenya masing-masing. Bahkan kita sendiri pun begitu. Bangun tidur kita bukan mencari Tuhan. Baru mulai kita cari apa? HP dulu, mana HP saya? Tapi kita tidak ada kata terlambat. Kita mau dibentuk Tuhan. Menjadi bejana-bejana. Asal hati kita mau membuka. Ya, mau membuka hati. Bahwa kita tahu jalan satu-satunya keselamatan itu adalah Tuhan Yesus. Raja yang agung dan mulia. Pertolongannya kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada habis-habisnya. Manusia yang membatasi pertolongan Tuhan. Karena apa? Ada pemisah, yaitu dosa. Tapi Tuhan sudah mati dan meninggal dan mati di kayu salib, menebus dosa kita. Apa yang kita berikan, apa yang kita melihat dari pengorbanan Yesus itu tadi, yaitu hati kita yang mau melayani Tuhan, yang mau jadi berkat untuk keluarga, untuk orang lain. Ya. Terus di Mazmur juga bilang hati yang gembira adalah obat. Luar biasa firman Tuhan itu. Di firman Tuhan ini semua ya ada tentang suka, duka, ya di pengkhotbah segala sesuatu ada waktunya. Buanglah mulut seorang daripadamu dan jauhkanlah bibir dolak-dalik daripadamu. Yang artinya ini mulut ini kita jaga. Ya. Kadang kita nggak tanpa sadar perasaan kita itu tidak menyakiti hati orang, tapi sudah menyakiti. Ya, dolak-dalik itu. Asal bicara, asbun. Hati-hati menjaga mulut, lidah kita yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya. Terus hati ini, ya saya kembali, hati ini melakukan segala sesuatu yang seizin Tuhan, karena di dalamnya tadi aku bilang apa? Roh yang hidup.
Jangan kita kasih kesempatan iblis masuk, ya. Karena iblis itu tidak senang melihat kita ada damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Yang dia bilang di sini juga ayat tadi aku bacakan ya, Amsal 4 itu ya, 23 dan 24 buanglah, dan sekarang yang 25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Yaitu apa? Biarlah mata kita tertuju, fokus kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pencipta kita. Jangan kita melihat lagi menoleh ke kiri dan ke kanan. Kita harus benar-benar, ini aku Tuhan. Engkau sudah pakai aku, jadikan aku menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Itu yang Tuhan inginkan. Ya. Kan yang di ayat 27 di belakang, janganlah menyimpan ke kanan dan ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Tuh, semua tubuh kita ini loh sempurna. Tapi kalau kita tidak memakai hati kita ini, bisa aja tergelincir, jatuh ke dalam dosa. Tapi kita pada malam hari ini bersyukur bahwa kita disapa oleh Tuhan supaya kita menjaga benar-benar hati kita. Bagaimana caranya? Ya minta pimpinan Roh Kudus. Minta tuntunan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan kita ini hanya semu terbatas. Tapi kekuatan yang dari Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Hati adalah salah satu bagian kecil dari organ tubuh ya. Manusia yang memiliki peran penting dalam diri kita. Itu mempunyai peranan penting ya, di dalam kehidupan hidup kita. Bagaimana kita mengaplikasikan firman ini dari Amsal ya 4 ini ayat 23 ini, itu teksnya adalah tema nasihat untuk mencari hikmat. Jadi ini adalah nasihat Amsal Salomo ya. Jadi kita bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Ya. Sebab Dia baik. Tuhan itu maha baik, maha segala-galanya. Bapak Ibu Saudara. Saya mengalami bagaimana saya menjaga hati saya. Ya. Saya sudah 12 tahun ditinggal oleh suami, meninggal ya, 2011. Di situ saya ditinggal, tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan ini anak 3 yang kau berikan, anugerah yang harus saya jaga, saya harus tuntun mereka, mendampingi mereka. Berikan hamba-Mu hati yang sungguh-sungguh melekat kepada Engkau. Karena aku Tuhan, hanya Engkau andalanku, tidak ada yang lain. Manusia terbatas Tuhan, itu doa saya. Dengan berjalannya waktu, ketika saya berjalan, ya, waktu itu saya masih mempunyai usaha salon. Bapak Ibu tahu saudara, salon itu bagaimana? Kalau kita tadi di Amsal tadi bilang ayat 27, kalau kita menyimpang ke kiri, kalau kita tidak takut akan Tuhan, pasti kita jatuh di dalam dosa. Tapi saya bersyukur, Tuhan selalu mengingatkan saya, Tuhan selalu memagari saya. Karena saya memang waktu itu sudah berserah secara totalitas. Ini loh aku Tuhan. Saya tidak mampu tanpa Tuhan ada terlibat di dalam kehidupan saya. Nah itu terbukti Tuhan bisa berjalannya waktu. Saya bisa mendampingi anak-anak sekolah. Mereka bisa kuliah, bisa berumah tangga.
Dan satu hal, ada satu lagi tanggung jawab saya, masih mahasiswa. Karena apa? Benar-benar hati kita tulus. Tidak bercabang. Ya. Bukti, ya. Bukan asal-asal ngomong. Bukti ini saya. Single parent 12 tahun. Memiliki pensiun seorang guru. Secara tadi pikir akal manusia. Gak cukup ya, bagaimana. Tapi ketika kita pasrah, menyerahkan diri setulusnya kepada Tuhan, disitulah Tuhan merendah kita. Disitulah Tuhan membentuk kita. Apapun Tuhan cukupkan. Bisa aja Pendeta Heti ngomong seperti itu. Pertanyaannya tidak. Bisa. Bisa bagaimana dulu? Bisa secara akal atau hati. Kalau kita semua terkontrol ya, ada mulut, ada telinga untuk mendengar, ada mata untuk melihat, kan sempurna. Tapi pakailah hati supaya kita tetap terjaga. Memang manusia tidak sempurna, tidak luput dari kesalahan. Tapi kita diingatkan oleh Roh Kudus melalui hati kita. Supaya kita menjadi berdampak untuk orang lain. Berkat bagi orang lain. Ya. Itulah kesaksian dari saya bahwa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saya itu luar biasa. Nyata, bukan main-main. Bisa. Kalau dipikir, orang-orang bilang, apa kata orang? Kok bisa ya anaknya dari mana, bla bla bla. Tapi saya tidak mau melihat ke kiri dan ke kanan. Saya fokus, ini loh aku Tuhan. Pakai aku ini sebagai alatmu. Sekecil apapun yang telah Tuhan percayakan kepada aku akan lakukan dengan tulus hati. Berjalannya waktu sampai saya punya cucu, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah berkat yang sangat luar biasa. Berkat kasih karunia Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau melakukan. Kita tidak melakukan aja Tuhan itu sudah sayang, sudah mencintai kita, sudah mengasihi itu. Karena memang sudah dimateraikan. Ya. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum kasih 2. Bagaimana kita mengaplikasikan, melakukannya. Perlu, yaitu waktu, hati, pengorbanan. Ya. Saya sebelum tutup ada 3 hal ya yang saya ambil dari sini ya. Sebelum saya tutup kita baca lagi ya sama-sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya berarti hati-hati ya, waspada. Berarti penuh apa? Harus apa? Berhikmat ya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah terpancar, kalau kita sudah menjaga hati kita dengan kewaspada, kita akan terpancar, berbuah, berdampak. Otomatis itu. Ya, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Karena kita mengandalkan Dia sebagai penolong dan juru selamat kita. Di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ada 3. Nah, jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Ya. Yang kedua, jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Yang ketiga, jika kata-kata kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan. Saya serahkan kembali kepada hambanya Pendeta Elia Esther. Amin. Ya, mungkin Bu Heti sebelumnya saya minta doa dulu ya. Silakan untuk Bu Heti untuk firman. Berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah siap berbicara Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar ini Tuhan,
Jadikan menjadi rema, menjadi pelita dan suluh di dalam kehidupan kami, Bapa. Supaya kami boleh menjadi bersinar dan berdampak, Tuhan. Menjadi cermin, menjadi teladan bagi keluarga, bagi jemaat, bagi pelayanan kami, bagi masyarakat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Firman Tuhan simpel tapi jelas pasti ya, luar biasa. Buat Bu Heti, Tuhan berkati ya, firman-Nya luar biasa ya. Hati-hati dengan hati ya. Ini luar biasa nih firman memang yang harus diwaspadai ya dengan hati ini. Puji Tuhan Bu Heti, Tuhan berkati. Ya, di sini tadi yang ke-1 dulu jaga pikiran kita ya. Pikiran kita ya, terus kemudian kata-kata kita harus bersih ya. Nah, di sini hati kita juga harus bersih. Nah, kalau ketiga ini bisa diaplikasikan, maka kita akan menuju kepada kesempurnaan, betul ya, Bu Heti ya. Nah, inilah yang Tuhan minta, sepadan, selaras, sesuai apa yang Tuhan mau. Nah, tadi yang Bu Heti katakan itu sangat banyak sekali, itu saya aminkan semua. Itu luar biasa ya. Nah, kenapa? Ini kata-kata bijak semuanya. Nah, di sini puji Tuhan Bu Heti luar biasa. Saudara diberkati, amin ya, oleh firman-Nya. Luar biasa Terima ya, buat kasih. Ibu Pendeta Heti Simanjuntak. Puji Tuhan ya. Oke, jadi ini yang saya jelaskan tadi ya, membawa hati di dalam doa. Ya memang benar di sini kita harus memeriksa hati. Ya, kenapa? Karena Tuhan akan mengoreksi kita. Tadi katakan pada waktu malam ya, waktu kita lagi tidur, Tuhan sedang mendatangi kita, sedang melihat. Nah, disinilah ya. Nah, di sini dikatakan apa? Dan kita juga harus mau siap dan mau dibentuk oleh Tuhan. Nah, di sini banyak orang Bu Heti yang mau dibentuk sama atau mau dipakai gagal, ya. Kenapa? Waktu dibentuk, diproses mereka berontak. Akhirnya nggak jadilah alatnya Tuhan, tapi jadilah orang dunia. Tapi di sini saya percaya, semua mau dibentuk oleh Tuhan. Amin ya. Jadilah alat Tuhan. Ya, saya percaya. Kenapa? Kalau orang yang mau dibentuk oleh Tuhan, saya pasti akan jadi pemenang. Tadi kata Bu Heti katakan ya, kita harus jadi pemenang. Terutama kita kasih Tuhan. Ya, lebih daripada segalanya. Puji Tuhan ya, kita harus berdampak bagi orang lain. Itu memang yang Tuhan kehendaki Bu Heti ya. Luar biasa kita harus berdampak. Memang tadi kata Bu Heti katakan, ikut pelayanan itu tantangannya banyak. Saya aminkan emang iya, saya juga demikian ya. Tantangannya ada ya. Kita baik, salah, apalagi nggak baik, lebih salah lagi gitu ya. Nah itulah sebagai hamba Tuhan, salib kita yang harus kita bisa abaikan. Kalau salib kita ini ada kiri kanan kata-kata negatif, emang gua pikirin, ya. Biarkan aja. Yang menilai Tuhan ya. Nah di sini, jadi luar biasa sekali di sini ya. Dan yang penting Tuhan minta ini yang tadi Bu Heti katakan ya, kita harus punya pikiran yang benar-benar. Kita tulus untuk Tuhan, pikiran kita tidak kemana-mana ya. Dari sini juga pikiran kita harus bersih ya, kata-kata kita harus sempurna. Tidak ada kata-kata dolak-dalik. Dan di sini yang Tuhan minta kesempurnaan. Puji Tuhan Bu Heti ya, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya, mungkin baru pulang dari melayat juga. Saya percaya masih capek ya. Ya itulah. Tapi Tuhan memberikan kekuatan Bu Heti, nggak kelihatan capek di sini lagi khotbah ya. Perkasanya keluar. Haleluya. Puji Tuhan Iya, Bu Heti. tapi suaranya agak serak. Tapi serak-serak basah tapi enak didengar. Haleluya. Terima kasih. Ya, Puji karena Tuhan. menangis ya, namanya orang yang kita kasihi. Ya menangisi bukan kepergiannya, tidak. Kenangan-kenangan, perjuangannya waktu dia sakit, itu. Ya, puji Tuhan. Terus ketulusan hatinya ketika kita doakan, saya sudah siap dipanggil oleh Tuhan. Itu penyerahan itu yang kita ingat gitu. Iya, Ya. luar biasa ya. Jadi memang beliau sudah mempersiapkan diri dipanggil ya sama Tuhan ya. Itu luar biasa. Oke, kalau gitu kita angkat satu pujian. Pak Rasma, saya minta satu pujian ya. Nanti Ibu Risma doa syafaat ya. Silakan Pak Rasma, nanti doa syafaat Ibu Risma. Bu Esther ya. Iya. Mas sepertimu
Yesus disempurnakan semua dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu seperti Yesus disempurnakan seluruh dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Silakan Bu Esther doa. Iya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu, kebaikanmu. Kalau kami boleh Bapa bersekutu dengan Engkau melalui Zoom Tuhan. Semua itu karena kebaikanmu, bukan karena kuat gagah kami. Terima kasih Bapa pada malam ini. Kau berkati kami semua, urapi kami Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan yang dibawakan hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kan mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa ya Bapa buat hamba-Mu Ibu Elia ya Tuhan. Kau pakai Tuhan dia semakin hari semakin setia kepadamu. Berkati dia Tuhan, berkati suaminya, berkati anaknya Tuhan Mikael. Biarlah keluarga ini Tuhan menjadi keluarga yang boleh dipakai menjadi murid Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Itu juga Bapa kami mendengar firman-Mu tadi ya Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang membawakan firman-Mu ya Bapa. Kau pakai dia Tuhan untuk selalu memberitakan firman-Mu. Amanat agung ya Bapa. Biarlah dia Tuhan Engkau pakai dengan dahsyat ya Tuhan. Di mana Tuhan kami dinasehati melalui firman-Mu Tuhan dari Amsal. Biarlah kami hati-hati Tuhan dengan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Semua Tuhan Engkau Tuhan yang berkuasa buat kami. Biarlah Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami. Roh-Mu yang ada pada kami Bapa, itulah menuntun kami terus Tuhan. Untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Kau ampuni Tuhan segala dosa pelanggaran kami. Biarlah mampukan kami Bapa untuk selalu duduk di kaki-Mu, untuk selalu melakukan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kau berkati Tuhan hamba-Mu, berkati semua anak-anaknya, berkati kesaksiannya Tuhan, yang selalu tetap dia setia kepadamu. Walaupun banyak tantangan, banyak Tuhan, beban yang dia tanggung, tetapi Engkau Tuhan boleh Tuhan memberikan Tuhan semua keringanan kepada dia, dan Engkau yang memampukan dia Tuhan. Boleh dia Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Begitu juga kami ya Tuhan yang di persekutuan ini Tuhan. Tuhan tolong kami semua Bapa. Biarlah kami Tuhan mampukan kami semua Tuhan. Apapun Tuhan masalah kami, apapun Tuhan yang kami mau inginkan Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau berikan jalan keluar buat masalah kami. Engkau memberkati kami dengan berkat rohani, jasmani, sukacita seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya. Biarlah kami selalu cinta Yesus sampai di akhir hidup kami, sampai kami menutup mata ya Bapa. Biarlah Tuhan yang selalu memegang tangan kami, memampukan kami untuk selalu berjalan bersama dengan Engkau.
Dan boleh kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kau jadikan kami semua Tuhan menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kami bukan kami lagi, tetapi roh-Mu yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, Kau berkati kami semua dimanapun kami berada. Biarlah kami Tuhan semakin hari, semakin sungguh-sungguh melekat kepadamu. Karena Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua kehidupan kami, anak-anak kami, semua keluarga kami, keinginan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi kepada kami, bukan kehendak kami. Karena rancangan-Mu adalah rancangan yang indah bagi kami, bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Bapa, kami pegang janji-Mu, ya dan amin. Karena Engkau berfirman kepada kami, Engkau sekali-kali tidak meninggalkan kami. Engkau sekali-kali tidak membiarkan kami. Apapun Tuhan Engkau berikan kepada kami, semua itu yang terbaik. Terima kasih Bapa, kalau Engkau mendidik kami, biarlah kuatkan iman kami, mampukan kami. Biarlah iman kami semakin hari semakin bergantung kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Itu juga kami mau berdoa Bapa buat hamba-hambamu di akhir zaman ini. Kau pakai Tuhan hamba-hambamu, baik itu gembala sidang, pendeta, baik penginjil, baik jemaat Tuhan di akhir zaman ini. Jadikan kami Tuhan sebagai anak-Mu yang Kau pilih. Hamba-hambamu semua dimanapun berada yang memberitakan firman Tuhan. Cukupkan segala kebutuhannya. Kau pakai Tuhan anak-anak-Mu ini. Pakai Tuhan orang-orang yang Kau berkati untuk memberikan Tuhan penginjilan-penginjilan kepada hamba-hambamu yang Kau pilih Tuhan. Biarlah firman-Mu diberitakan sampai ke ujung bumi. Melalui Apollo juga Tuhan, melalui Tuhan kunjungan Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan seluruh di bumi dan di langit. Selalu berteluk segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Itu juga kami mau berdoa buat bangsa kami ini ya Bapa. Ampuni bangsa kami ini ya Bapa, yang banyak kejahatan, yang banyak Tuhan menghina Engkau ya Bapa, dan yang banyak Tuhan gereja ya Bapa. Ampuni bangsa kami ini ya Bapa. Surahkan Tuhan roh pertobatan di bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini Tuhan menjadi milik-Mu ya Bapa. Karena Engkau ada di bangsa kami ini ya Bapa. Biarlah Tuhan pulihkan bangsa kami ini. Sebentar lagi Bapa kami mau di tahun 2004 ya Bapa mau memilih presiden. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu bangsa kami ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memilih Tuhan presiden kami. Yang takut akan Tuhan dan yang cintai Yesus ya Bapa. Biarlah bangsa kami ini Tuhan menjadi milik-Mu. Biarlah bangsa kami ini Tuhan segala lutut berteluk, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua bangsa kami ini mulai dari tertinggi sampai yang terendah. Hakim-hakim semua Tuhan, hakim yang tidak adil Tuhan. Engkau Tuhan beracara bagi dia. Selamatkan bangsa kami ini Bapa, ampuni bangsa kami ini. Karena bangsa kami ini adalah milik-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Karena rancangan-Mu rancangan yang indah bagi bangsa kami ini, bagi kami semua. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi juru selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih ya buat Bu Esther untuk doanya. Ya, Iya. oke.
Ya, saat ini saya mungkin membagikan ya tentang yang sharing firman tadi, hati-hati dengan hati dari hambanya, ya, Heti Simanjuntak. Mungkin saya mau lempar, saat ini saya minta ke Joshua. Joshua, silakan Joshua, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Joshua, mana Joshua? Iya, mungkin Joshua enggak. Iya, saya minta mungkin saat ini, siapa nih? Pak Dedi? Pak Dodi. Oh ya Bu, bentar Bu. Oke. Sorry. Joshua, mungkin ada mau disampaikan tentang hati-hati dengan hati. Silakan ya. Nah, Iya, saya mau sampaikan seperti ini Bu. Tadi saya sangat diberkati. Memang ya. manusia itu kan sama dengan apa yang ada di dalam hatinya gitu. Jadi memang kalau kita bisa menjaga hati kita, berarti hidup kita sudah bereslah di hadapan Tuhan gitu. Nah, di sini ada satu ayat dari Matius 15 ayat 18 sampai 20. Tadi itu saya buka ketika dikirim Ibu Elia linknya ke saya gitu ya. Hati-hati dengan hatimu. Saya akan baca di sini. Saya diberkati. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, perjabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi itu beberapa tahun yang lalu, kira-kira 15 tahun yang lalu, saya melayani di Pulau Mas. Saya disuruh berkhotbah di persekutuan. Saya bawakan firman ini karena memang saya diberkati gitu ya. Kalau di perjanjian lama kan memang disuruh menjaga hati, tapi kalau kita benci sama seseorang belum dihitung dosa di perjanjian lama. Tapi kalau kita membunuh baru dihitung dosa. Nah, di perjanjian baru beda lagi. Di perjanjian baru kita benci sama orang itu udah termasuk dosa besar gitu. Makanya saya pikir-pikir susah juga ya gitu ya. Tapi memang tidak ada yang mustahil gitu ya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan. Tadi firman Tuhan itu sangat menempelak saya gitu ya. Memang laki-laki kan harus bisa menjaga hati gitu ya. Harus bisa menjaga hati, dan bikin juga wanita gitu. Tapi memang ketika kita bisa menjaga hati ini, maka hidup kita akan beres, dan itu bisa dijaga ketika dalam hidup kita ada Roh Kudus gitu ya. Saya juga mesti belajar menjaga hati gitu ya, mesti menjaga hati terutama terhadap ya istri di rumah gitu ya, teman-teman, kan ada gesekan di pelayanan dan lain sebagainya, kita harus sabar gitu ya. Nah, ini yang menjadi ayat yang menjadi kekuatan saya, Mbak. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Terima kasih buat firman Tuhannya buat Ibu Heti Simanjuntak. Saya diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Wajah. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati ya. Pak Joshua diberkati ya. Firman-Nya luar biasa. Ya, salam juga buat Komingwan ya. Sudah puji Tuhan ya Pak Komingwan. Salam. Ya, siap Komingwan ya. Ya, Sebenarnya shalom, Tuhan Bu akan Eliezer. pulihkan sesuatunya, mungkin buat Komingwan masih bisa mau disampaikan kepada Bu Heti. Silakan Komingwan. Ya, makasih Bu Eliezer yang Wah, kalau Bapak Gembala yang ngomong ini. sudah membantu doa yang saya ya, semua teman-teman ya. Iya ya, yang mendoakan saya ya. Saya tadi udah ke rumah sakit harapan kita ya. Dokter sampai bilang begini sama saya. Siap untuk bypass? Saya bilang siap. Jika Tuhan berkehendak, saya harus siap sedia ya. Karena saya pegang di Filipi 1 ya, 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah satu keuntungan ya. Jadi kalau Tuhan izinkan saya boleh sakit sampai hari ini ya, itu satu ujian ya untuk kita boleh terus memegang iman percaya kita kepada Tuhan. Tentunya dengan memiliki hati yang bersih ya. Karena kalau kita memiliki hati yang bersih, tangan pun pasti akan bersih ya dari segala perbuatan kita. Ya, tadi dikatakan hati bersih,
perbuatan kita pasti bersih. Hati kita kotor, ya pasti perbuatan kita akan kotor. Terlebih lagi hati yang bersih itu juga dapat membersihkan perkataan kita ya, kesalahan kita ya. Mungkin kita sudah rasanya lupa ya untuk berkata-kata yang bijak ya. Itu kita harus pikirkan itu ya. Saya jujur ya, ketika saya masuk rumah sakit itu 5 hari ya, jujur kalau nggak dingin nih, kalau nggak kedinginan saya di rumah sakit, saya betah di rumah sakit. Kenapa? Karena di situ terawat banget ya, makan saya ya, pola tidur saya ya. Tapi karena dinginnya itu bukan main, saya nggak bisa tidur. Ya. 2 hari saya masih bisa tidur, 3-4 hari itu saya, waduh, kedinginan. AC-nya nggak bisa dimatiin katanya. Sampai saya jujur nih, nggak mandi loh. Waduh, itu dinginnya bukan main. Tapi saya bersyukur ya, di hari kelima saya boleh diizinkan pulang. Di hari ketiga saya datang ke dokternya. Dokternya mempersiapkan saya untuk operasi bedah ya. Jadi kita harus siap sedia ya. Sekalipun mengizinkan hal itu terjadi ya. Hidup dan mati kita ini kan semua ada di tangan Tuhan. Amin. Ya. Kita nggak bisa pilih ya. Kita nggak bisa nawar-menawar dengan Tuhan. Kita mau katakan kita harus berserah penuh lah pada Tuhan. Mazmur 37 artinya berserahlah penuh dan percayalah penuh kepada Dia. Amin. Ya. Buktinya apa? Buktinya ada teman kita ya, Boksu Harisanosa. Usia 50 tahun dia sudah di bypass jantungnya di Singapura. Sampai hari ini dia tetap hidup, tetap sehat. Itu kasih karunia anugerah Tuhan. Amin. Ya. Sekalipun kita nggak diizinkan untuk hidup ya udah, berarti rumah kita udah jadi di surga. Amin. Ya. Jangan takut lah, semua juga akan menghadapi kok. Yang paling kita takutkan menghadapi kematian, itu yang paling kita takuti ya. Tapi kita harus percaya penuh ya. Mengiring Yesus sampai apa? Sampai akhir hidup kita. Amin. Ya. Kita harus memiliki hati yang bersih itu melalui doa-doa kita. Saya selalu berdoa ya, ketika saya serangan jantung ya waktu hari Selasa ya. Saya jatuh di hari Minggu tuh, tanggal 9 Juli ya. Saya pulang pelayanan, mungkin karena saya terlalu capek ya, akhirnya saya kena serangan jantung. Waktu itu saya naik motor ya. Sepertinya saya mau ngerem itu motor tapi nggak bisa gitu ya. Akhirnya saya menyenggol mobil yang parkir. Dan akhirnya saya jatuh. Jujur ya, saya jatuh itu kepala ini bocor nih. Kena aspal. Dan kaki saya ini bengkaknya gedenya juga main. Sampai hari ini saya masih jalan pincang. Tapi puji Tuhan ketika saya tanggal 9 Juli itu saya diopnam di rumah sakit, itu saya CT scan di kepala saya nggak ada gagang otak, nggak ada pendarahan di otak ya di kepala. Dan di kaki saya itu nggak ada yang patah tulang. Itu saya percaya itu satu anugerah keajaiban Tuhan. Amin. Ya seandainya nih jujur nih seandainya saya jatuh waktu itu saya nggak bangun lagi, rasanya udah enak gitu ya. Tiba-tiba ada yang nempelin muka saya nih, bangun Pak, bangun. Itu saya kaget, saya terbangun. Ada di mana saya? Dan di situ satu anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Sampai hari ini saya bisa bersaksi ya, Bu ketemu Bu Lester, Bu Teti Simanjuntak, Pak Joni, semuanya ya yang ada di grup saya itu bukan satu kebetulan, tapi satu keajaiban Tuhan. Amin. Amin. Ya. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, kita jangan takut. Mazmur 23 ayat 1 ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang rumput yang hijau. Sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak akan ditinggalkan. Amin. Karena tangan Tuhan itu kuat, penuh kuasa. Dan dia berkuasa atas hidup kita. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali cinta Yesus, cinta selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Boleh semuanya, para fan, Alfa, Urika, Adodi Mena, semuanya yang ada di tubuh setelah kiranya Tuhan berkati semua pakai kehidupan kita untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya,
Komingwan Amin. ya. Luar biasa ya. Lagi sakit masih ikut Zoom juga, itu luar biasa cinta Hmm. Tuhannya ya. Sampai melupakan penyakit inilah akan terjadi mujizat tangan Tuhan ya. Selalu menopang, Amin. menguatkan ya. Nah, inilah kita anak-anak Tuhan betul di Mazmur 23 ya, tidak akan kekurangan kita di rumput yang hijau ya. Jadi aman, terkendali. Puji Tuhan Komingwan ya, segera sembuh, dibantu dalam doa semuanya. Kita Amin. mendoakan Terima Komingwan kasih, ya, Bu. biarlah dipulihkan dengan segera, dokternya diambil alih oleh tangan dokter, oleh tangan Tuhan sendiri ya. Amin. Roma 8 atau Amin. 8 Tuhan akan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Puji Tuhan ya. Ya, saya mungkin lempar saat ini untuk siapa nih saat. Oh ya, tadi Pak Dodi, mungkin Pak Dodi Benat boleh disampaikan kepada Bu Hetty tentang hati-hati dengan hati. Silahkan. Ya, makasih Ibu Elia, Ya, silahkan. Pak Komingwan, Shalom, Pak Joni, Bapak Ibu, Bu Hetty, terima kasih. Waktu Bu Hetty khotbah saya ingat eh, idola saya, dia suka nyanyi. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Ya, lidah tidak bertulang memang. Itu yang memang kita agak susah jagai. Tapi di Family Ministry ada hamba Tuhan namanya eh, Pak yang siapa Pak Joni yang jaga jamu jati kendi, Pak Pak Sutarjo. Pak Sutarjo punya resep tuh Bu Elia Apa tuh? untuk kita bisa ini. Dia bilang minum terus jamu jati kendi namanya, produksi khusus ya. Jamu itu jaga mulut, eh, jati itu jaga hati, kendi itu kendalikan diri. Ya, wah itu tepat sekali rasanya. Jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Wah itu luar biasa. Nggak mudah memang. Nggak mudah. Tapi saya percaya ya berjalan dengan pengiringan kita sama Tuhan dibentuk hari lepas hari. Apalagi seperti Ayub bilang, ya engkau tahu Tuhan hatiku. Jikalau engkau menguji aku, ya, maka aku akan timbul seperti emas. Ya. Semakin hari kita akan semakin dewasa. Itu yang pastinya harus terjadi ya dalam hidup kita. Satu hal yang saya diingatkan terus, selalu ingin juga saya mengingatkan teman-teman, khususnya para pendoa. Apalagi pendoa syafaat. Karena doa syafaat itu doa yang luar biasa. Dan modal kita adalah modal hati dan suara aja. Suara kita yang kita terus kumandangkan. Jadi waktu kita berdoa syafaat itu, ya alam spiritual bergerak atau juga berubah oleh kata-kata kita. Doa orang benar besar kuasanya, atau Amin. doa-doa kita yang dimana kita juga kumandangkan, karena tadi yang Bu Hetty sampaikan sebagai ayat masnya juga, bahwa dari jagalah lidahmu, dengan dikatakan bahwa apa yang kita gemakan itu yang kita makan ya. Apa yang kita gemakan itu yang kita makan. Jadi saya selalu kadang-kadang prihatin ketika banyak ya pendoa-pendoa syafaat. Saya senang berdoa, senang juga ada di jaringan doa dari dimanapun saya pelayanan di beberapa kota di Sumatera. Kami pindah-pindah juga membangun jaringan doa sekota. Dan satu hal yang paling sensitif atau paling berbahaya ya adalah jaga lidah itu ya. Karena seorang pendoa, dia setelah naikkan doa-doa yang berotoritas, berkuasa, dan malaikat ataupun Tuhan sendiri bergerak melalui setiap doa-doa kita karena dia ingin kita berdoa. Tapi seringkali itu terjadi setelah doa, banyak orang nggak jaga lidahnya. Tiba-tiba dia ngomong hal yang negatif lagi. Ya. Dengan mudahnya membicarakan hal yang negatif. Nah itu yang saya pikir kita perlu jaga terus. Karena seorang pendoa, sebagai seorang pendoa, kita benar-benar menjaga lidah kita.
Amin. Karena apa yang kita doakan itu disertai dengan otoritas. Kalau kemudian tiba-tiba kita menyatakan hal-hal yang sebaliknya, itu justru kita sendiri yang rugi, karena kita tidak mengalami juga hal-hal yang baik yang dari perkataan doa kita sendiri. Doa yang berkuasa ya. Jadi pertama itu, lalu deklarasi iman kita itu selalu diperhitungkan. Saya untuk bangsa dan negara, kita pasti pernah mendengar bahwa dulu ada seorang yang bernama Pak Ahok, anak Tuhan, ya. Dia berani berbicara hal-hal apapun tanpa takut, hal-hal yang berdasarkan kebenaran tanpa rasa takut apapun. Harga yang dia harus bayar sampai kemudian dia harus masuk penjara juga. Tetapi apa kata orang? Ya, apa kata mereka yang di luar, ya, yang pernah mendengar kata-kata Ahok, ya? Banyak sekali orang-orang di luar iman kita, itu tokoh-tokoh juga yang berbicara. Setelah mendengar kata-kata Ahok pada masa lalu, dan apa yang kemudian terjadi, mereka langsung berkata, itu loh, benar nggak kata Ahok? Ternyata benar tuh kata Ahok. Mereka cuma tahu itu kata Ahok. Tapi Ahok berbicara tentang suara kebenaran. Berani berbicara tentang suara kebenaran. Nah, saya percaya bahwa kita juga dalam doa kita, di dalam statement atau juga pernyataan-pernyataan kita, memang kita benar-benar jaga lidah kita, ya, karena dari situlah ada kehidupan, ya. Barang siapa yang menggemakannya, dia akan makan buahnya. Jadi hari ini tadi saya dengar lagi penjelasan Bu Heti dan saya diberkati. Terima kasih Bu Heti. Terima kasih kesempatan dapat bersama-sama dengan Bu Elia dan teman-teman semua di sini. Terima kasih Bu, itu saja dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Sama-sama Pak Dodi. Ya, Tuhan berkati ya Pak Dodi. Sudah bersaksikan semuanya. Ya, pendoa harus hati-hati ya dengan mulut ini, karena ada kuasa ya. Nanti jangan sampai nanti nyerang balik karena enggak berkualitas. Tadi Pak Dodi sudah sampaikan, penting sekali. Iya, betul. Ya, mungkin saya kasih kesempatan saat ini. Saya minta untuk Suji, mungkin Suji ada yang mau disampaikan? Suji? Ya. Iya, Bu. Hati. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Hati-hati dengan hati. Iya, hati-hati dengan hati. Kalau kita tidak menjaga mulut, tidak menjaga hati, memang memang susah gitu Bu. Tapi dengan Roh Kudus kita akan dimampukan. Memang nggak mudah kalau cuma bilang gampang mungkin ya, tapi untuk melakukannya susah. Jaga hati, misalnya ngomongin orang aja atau berbohong hal kecil aja itu sangat mudah. Tapi kalau tanpa Roh Kudus kita nggak mampu Bu. Tapi dengan Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus setiap hari, setiap pagi, pasti Tuhan akan mampukan dan Roh Kudus akan bantu kita untuk menjaga hati kita. Itu Bu, itu sih yang saya ituin. Ya, Bu Eti ya. Ya, ya betul. Memang kita kalau nggak mampu, kita harus minta kekuatan dari Roh Kudus. Betul, minta hikmah sama Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Amin. Ya, puji Tuhan ya buat Suci ya. Luar biasa ya, buat Suci ada kemajuan ya, saya lihat ya. Puji Tuhan, sekarang ini dari seberang ya Bu Heti. Ya, dia setia cinta sama Tuhan. Haleluya. Ya, berani bersaksi sekarang ya. Itu Roh Kudus. Maju terus ya Suci ya. Sekali Yesus, tapi Yesus selamanya. Sampai Tuhan datang ya. Amin. 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 Ya, oke. Ya, mungkin saya mau sampaikan saat ini kepada siapa nih? Mungkin Ripka. Ripka? Ada yang mau sampaikan Ripka? Ini Ripka. Dia lagi sibuk kayak jam segini ya. Oke lah. Mungkin saya minta Ibu ini Astati. Ada yang mau disampaikan? Salam Bu Heti, salam Bu Elia, salam semuanya ya. Bapak Ibu Selamat semuanya malam, dikasih Bu. Tuhan Yesus. Luar biasa. Nggak gampang tuh jaga hati. Ada masalah dikit, hatinya lagi kecut, mukanya cemberut.
Ada masalah dikit, cembetut. Orang lihat itu ada apa ya? Orang ini sedikit, tahu langsung disimpan. Padahal orang itu bercanda, langsung dimasukin hati. Makanya emang itu nggak gampang jaga hati. Bu Heti benar. Tapi kita minta, kalau kita intim sama Tuhan, Roh Kudus tuh bisikin. Kalau kita lagi mau nggak bener, mau bikin yang gue mau bales tuh, dia udah nyakitin aku tuh, hatiku jadi luka nih gara-gara dia nih, gitu kan. Tapi Roh Kudus ngingetin kita. Kalau kita intim sama Tuhan, melekat, pasti Roh Kudus ngebisikin kita. Janganlah kamu, kan ada aku yang selalu menghibur, yang itu seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti tuh Ibu Esther kalau bicara. Saya bilang ya, damai sukacita ya Bu. Di Yesaya itu 48, wah luar biasa ya Bu. Kita punya hati sukacita walaupun kita udah disakitin, udah diapain. Makanya tadi bilangnya firman Tuhannya bilang ya, di sini bilang jagalah hati. Jadi hati-hati sama hati kita, segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi orang itu kalau orang dunia suka bilang, ih lagi bete tuh orang itu tuh, udah kelihatan tuh mukanya, hatinya, dari hatinya dia tuh. Udah, makanya kalau kita percaya ya, di sini hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang sudah bisa menjaga hati. Sebabnya kalau kita mau berdoa juga, kalau hati kita lagi nggak beres, kayaknya gimana mau berdoa juga itu kan, makanya harus bereskan dulu hatimu gitu. Makanya dari situ kita selalu minta Roh Kudus memang pimpin. Kita tidak mampu berjalan sendiri tanpa Roh Allah. Roh Kudus ada di kita, makanya setiap hari kita undang Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita, yang memimpin kita. Bukan kita lagi nih, bukan mau-maunya kita nih, tapi apa yang maunya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Makanya tadi dibilang pikiran kita, pikiran Kristus ya. Perkataan kita juga perkataan firman yang memberi kekuatan. Orang yang lagi lesu, jangan kita tambahin lagi, lemas dah dia kalau nggak ada kata firman. Tapi kita beri kekuatan, udah, jangan khawatir, ada Tuhan Yesus, burung di udara aja dipelihara, apalagi engkau yang begitu setia sama Tuhan. Pokoknya itu dari perkataan itu membangkitkan orang, seperti Yesaya 50 ayat 4 ya. Seorang murid ya yang beri letih lesu, diberi kelegaan, diberi kekuatan. Ya, di kemampuan di Yesaya. Begitu juga maka hati yang bersih. Kalau hati kita bersih ya, pikiran kita bersih, perkataan bersih. Pokoknya hati kita bersih, semua perkataan kita yang keluar juga bersih. Nggak nyakitin orang gitu. Makanya ini puji Tuhan ya, Pendeta Kominguan ya sudah sembuh. Makanya lagi minggu kemarin, aduh sakit. Ya, cuman percayalah, dia tuh hamba Tuhan ini dipakai Tuhan luar biasa, begitu setia, taat. Pasti sakit tuh nggak lama-lama. Tuhan kasih cepet sembuh. Buktinya hari ini bisa sama-sama, bisa Zoom, itulah. Tuhan tuh lihat hatinya Kominguan itu kepada Tuhan. Luar biasa ya. Makanya Tuhan tuh bukan lihat apa, lihat hati, gimana hati kita. Walaupun kita udah banyak pelayanan, tapi hati kita gimana nih hati. Makanya puji Tuhan malam ini tidak gampang. Nah, dilihat hatinya, Tuhan melihat hati, bukan ngelihat apapun yang ada kita melayani, tapi Tuhan lihat hati kita bagaimana kepada Tuhan. Puji Tuhan ya, hari ini saya dikuatkan lagi, iman percaya kami lagi kepada Tuhan. Kita terus menjaga hati, walaupun kadang-kadang di dalam kehidupan kita hari-hari pasti ada yang nyeletik hati kita. Sebenarnya tadinya, aduh Tuhan, kadang-kadang aku sendiri tuh nggak mampu Tuhan kalau ngeliat, tapi oh Tuhan, aku dekat lagi sama Tuhan, aku fokus lagi sama Tuhan. Tuhan yang memberi kami kekuatan, kemampuan, boleh kami ada sebagaimana kami ada. Semua gini anugerah Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Jadi kita memang harus menjaga hati. Dari situ semua kelihatan terpancar nih kehidupan kita. Kalau hati kita tuh, pikiran kita bersih, perkataan kita bersih, semuanya hati kita, semua orang lihat kita tuh happy aja ya. Pokoknya apa tuh mukanya nggak ada beban gitu loh. Kayak Ibu Elia saya lihat ya pun. Saya tahu ada hati, ya namanya juga kita kan di dalam rumah tangga, ntar ada yang ngomong selenting sedikit. Kadang-kadang ya itu kita harus jaga hati kita. Puji Tuhan ya, hamba-hambanya yang luar biasa malam ini sudah bisa menjaga hati, dan kita bisa Zoom sama-sama menikmati berkat Tuhan.
Karena luar biasa banget kita punya Tuhan yang selalu memberi kekuatan. Roh Kudus mampukan saya. Kan ada lagunya ya, peganglah tanganku Roh Kudus, tanpa Roh Kudus kami tidak mampu berjalan sendiri. Tapi bersama Roh Kudus kami semua di sini boleh bangkit jadi pemenang bersama Yesus. Ya itu aja Ibu Elia. Nanti saya khotbah jadinya lagi. Ini mau terus khotbah. Haleluya. Saya jadi Bu Heti nanti gantian kata Bu Heti biarin aja. puji Tuhan Bu. Tadi Tapi, sebelumnya saya mengalami ya. hati Bu. Karena Benar Bu. ini bicara tentang hati, ya memang sama hati inilah Bu Heti tepat banget ya. Iya. Dan hati jadi biarlah sekarang hatinya yang curhat gitu ya. Iya, jadi benar Bu, apa yang saya alami tadi, saya tuh sampai kaget Bu. Saya dengar jadi saya telepon, terima telepon nggak jauh-jauh dari orang yang dekat saya. Hati saya sampai tapi saya lihat Makanya Tuhan. jangan hati-hati Betul. dengan hati itu. Makanya dari sini saya bilang jaga hati saya. Dari situ kan saya juga pengen happy-happy aja, biar aja kan bersama Yesus kan damai sukacita kan ada ininya. Yang kemarin Pak Joni juga bilang 1 Tesalonika 5 ayat 16, 18 16, 17, 18. Bersukacita, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Nah, itu. Jadi puji Tuhan ya, malam ini saya juga diingatkan harus jaga hati terus. Terima kasih ya nih hambanya juga Ibu Heti dan semuanya hamba-hamba yang luar biasa di tubuh Kristus Ilahi. Kita terus menjaga hati sampai Tuhan Yesus datang ya. Hati kita selalu bersih, kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan. Nanti di sana kita dicatat di buku kehidupan, kata Pak Joni kemarin kita semua ya. Pak siapa yang kemarin bilang ya? Ya, nanti katanya dicatat. Oh iya pasti kalau kita hati-hati kita semua bisa kita jaga sampai Tuhan Yesus datang, semua ada di buku kehidupan semua. Amin ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya buat Bu Astati, Tuhan berkati ya. Firman-Nya luar biasa Bu Heti ya. Jadi berkat semuanya Bu Heti. Saya melihat di sini wajah-wajah yang terpancar. Amin, amin. Ada lawatan Tuhan ya. Tidak ada saya lihat mukanya kayak jeruk purut. Betul, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Jeruk purut. Jadi jeruk manis semua nih ya Bu. Jeruk manis semua ini. Kan kecut Bu Heti ya. Kalau ini jeruk manis banget. Kalau sedikit. Kalau jeruk purut itu kan kita lihat ya, dia kan ada bundul-bundulnya itu gitu. Maksudnya berkerut. Iya. Tidak terpancar sukacita itu maksudnya. Iya. Puji Tuhan ya. Jadi memang ini semua sudah berjaga-jaga dengan hati Bu Heti ya. Jadi ditambahkan lagi firman-Nya. Jadi biar nanti Tuhan datang kita jeruknya udah manis ya. Mantap. Udah mantap kata Tuhan, udah boleh nih dipetik, udah pada manis katanya. Puji Tuhan. Amin. Luar biasa Bu Heti ya, jadi berkat firman-Nya. Ya saya akan lempar saat ini, saya minta saat ini, oke, saya minta Pak Anfal ya. Pak Anfal, silakan Pak Anfal. Salam Pak Anfal. Ya, silakan Pak Anfal. Salam Bu Elia. Ya, terima kasih. Salam saudaraku sekalian, salam Bu Heti ya. Ya, Bu Heti Simanjuntak. Ya, ini wajah saya yang mungkin seperti jeruk purut. Jeruk Bali Pak, jeruk Bali Pak Anfal. Betul, kalau Pak Anfal ini nanti merangkum seluruhnya ini. Pasti jelas. Pak Joni yang merangkum. Ya, terima kasih diingatkan kembali untuk menjaga hati kita masing-masing ya. Jadi tadi juga sudah disinggung ya, Roh Kudus yang menuntun, memimpin, ya, menguasai kita ya, bagi orang yang percaya pada Kristus. Jadi kalau di Amsal 20:27 ya, dikatakan roh manusia adalah pelita Tuhan. Roh manusia itu adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ini luar biasa. Tapi di sini disebut roh manusia.
Tapi di dalam perjanjian baru dengan tegas mengatakan roh manusia adalah roh hamba dosa. Ya. Jadi hatinya sudah dari yang statusnya yang begitu sempurna menurut gambar Allah sudah tergeser. Ya. Jadi sudah tidak berkenan lagi. Ya. Jadi roh manusia di sini memang roh karena penulisan dari kalimat pertama selalu huruf besar. Ya. Jadi roh manusia dia huruf besar. Tapi yang dimaksud adalah roh manusia, R-nya itu huruf kecil. Ya. Jadi ada roh-roh dunia. Gitu. Dikatakan bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Pelita itu penerangnya. Jadi Tuhan bisa melihat, ya, menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, gitu. Jadi orang yang sudah menerima Roh Kudus, ya, yang di orang-orang, maksud saya orang-orang yang di akhir zaman ini, ya, yang percaya kepada Kristus, ya, mereka tidak lagi berbicara seperti yang disampaikan tadi dalam Amsal 4 ayat 24. Ya. Jadi dengan ucapan-ucapan mulut yang serong, ya, berkata-kata serong, di sana disebut serong berarti apa? Sesat, ya, kata-kata yang tidak membangun, ya, kata-kata yang tidak benar, ya. Saya lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris di sana dikatakan divorce, ya, divorce, ya. Jadi yang pokoknya yang tidak benar. Ya. Terjemahan dalam bahasa Schlachter, ya, bahasa Jerman saya memakai, ya, mohon maaf saya juga untuk lebih jelas intinya itu kata-kata yang salah. Mereka menerjemahkan kata-kata yang salah. Serong itu berarti diterjemahkan falser wörter, ya. Jadi wörter itu word, kata bahasa Inggris, tapi bahasa Jerman word pakai T, ya, penulisannya. Wörter plural, ya, kata-kata false, ya. False itu salah, falser, ya. Jadi kata-kata yang salah. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan serong, ya. Jadi orang yang benar-benar sudah dipenuhi roh, ya, dipimpin roh, ya, dia tidak berbicara hal-hal yang serong, ya, berbicara hal-hal yang lurus, yang benar, yang berkenan, yang menyukakan hati Tuhan. Ya. Jadi itu kalau kita membahas dengan ayat 24. Kalau di dalam Matius, ya, 5 ayat 8, perjanjian baru, ya, dengan sederhana, ya, bahasanya yang disampaikan oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, gitu. Karena dia akan melihat Tuhan. Jadi orang yang sudah suci hatinya, ya, berarti dia tidak lagi berkata-kata yang tidak benar. Ya. Dia berbicara hal-hal yang benar. Ya. Demikian juga hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira. Tapi juga hati-hati, ya. Hati-hati juga, ya. Gembira dalam hal apa? Ini yang menjadi pertanyaan. Gembira karena berkat-berkat jasmani saja atau berkat-berkat rohani. Gitu. Jadi kita dihadapkan kepada dua pilihan, ya. Jadi berkat-berkat jasmani juga baik, tetapi harus dipakai dengan baik, ya, untuk kemuliaan Tuhan, ya, untuk kepentingan bersama, ya, bukan menjadi egois, ya, menjadi apa? Menjadi unggul, akhirnya menjadi sombong, ya, memandang orang-orang lain lebih rendah karena dia sudah menerima berkat-berkat jasmani, ya. Itu juga harus berhati-hati, ya. Jadi hati yang gembira, ya, oleh karena berkat-berkat rohani pada intinya, ya. Jadi karena manusia belum siap untuk menerima berkat-berkat, ya.
Jadi kalau Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah. Ya. Jadi lawan kata dari gembira itu adalah kesedihan, kesusahan. Ya. Ya, semangatnya sudah nggak ada lagi. Ya. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku bayangkan ya, kalau tulang itu ya, antara tulang dan tulang itu kalau bersentuhan ya di dalam engsel kaki atau siku atau di mana sendi-sendi apapun ya, kalau minyaknya tidak ada ya, itu sakit sekali. Saudara bisa bayangin ya. Kesentuh saja sudah sakit ya, itu apalagi ada sakit tulang, linu-linu ya, baru linu aja sakitnya bukan main, belum bergerak baru merasakan linu-linu saja sakit ya. Jadi ini semuanya mempunyai makna yang dalam ya pengertiannya. Semangat yang patah mengeringkan tulang gitu. Jadi sungguh menyakitkan ya. Juga kembali sedikit tentang Pengkhotbah 8 ayat 11 kalau saya lihat sini. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Ini firman Tuhan. Jadi ini suatu nubuatan, hukuman ya, hukuman tidak dilaksanakan ya, oleh perbuatan jahat ya, tidak dilaksanakan ya. Kenapa tidak ya? Tuhan masih mengundur-undur waktu, memberikan mereka kesempatan untuk agar mereka bertobat ya. Tetapi kenyataannya manusia semakin bertambah jahat sampai di akhir sekarang ini, kita hidup di akhir zaman ini begitu jahat ya itu. Jadi inilah yang celaka. Pengkhotbah 9 ayat 3. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Kita semua yang di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan. Ini firman Tuhan mengatakan. Dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Coba bayangin. Seumur hidup, saudara sekalian. Ya. Jadi kejahatan mereka itu sudah ada di dalam diri mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Ini di Pengkhotbah Perjanjian Lama. Ya. Jadi kita sekarang hidup di dalam Perjanjian Baru. Ya. Kita menerima suatu anugerah yang luar biasa. Ya. Jadi kita diberikan hati yang baru. Ya enggak? Mulut yang baru, mata yang baru, telinga yang baru untuk mendengar hal-hal yang baru ya. Jadi kalau orang yang suci hatinya, kita bukan saja melihat Allah ya, kita juga dipimpin ya oleh Roh Kudus, kita melihat hal-hal yang baru, yang baik, yang benar, yang kudus, yang suci. Jadi bukan melihat setan. Ya enggak? Kita tidak melihat setan. Kalau kita melihat setan, ya, berarti kita melihat hal-hal yang jahat, yang buruk, ya, sehingga kita menjadi ikut-ikut terjerumus ke dalamnya. Ya. Tapi kita sudah hidup di dalam Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, oleh pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Ya. Pokoknya segala sesuatu kepada Kristus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Maka kita merenungkan ya siang dan malam ya, kita berbicara tentang Tuhan seperti malam hari ini. Tuhan sangat suka itu. Ya. Tadi kita ikut Zoom, sekarang ikut Zoom lagi. Ya enggak? Tuhan menyukai. Wah, ini seperti apa namanya itu rusa yang benar-benar haus ya, akan air ya, air kehidupan ya. Jadi apalagi malam hari ini kita diingatkan tentang pembahasan tentang hati ya. Kita bersyukur malam hari ini ya, kita diperbaharui ya, di dalam roh dan kebenaran ya. Roh huruf besar ya, yang menuntun kita ya untuk berkata-kata yang baik, berpikir yang baik, beranggapan kepada si A, si B, C dengan baik, dengan positif. Sungguh alangkah indahnya ya menerima hati yang baru seperti Kristus. Terima kasih Ibu Heti, itu saja yang bisa saya sampaikan.
semoga menjadi renungan kita bersama. Tuhan sungguh luar biasa karyanya. Ya, kalau kita sudah bisa menyelami. Amin. Ya, ya, terima kasih ya buat Pak Anfal ya, sudah ditambahkan ayatnya, semakin komplit lah ya. Nah di sini ya mungkin ada waktu kesempatan lagi yang belum saya Pak Joni, silakan Pak Joni. Pak Joni. Ya, Shalom. Terima kasih Ibu Eli Esther. Ya. Masih ada waktu ya kita? Masih, ini yang terakhir Bapak. Oke. Bapak selalu dikasih yang terakhir. Iya, saya memang Maaf yang tadi terakhir. saya mungkin kepanjangan tapi Enggak Pak juga Joni. Pak. Firman enggak Tidak ada. ada yang perlu dimaafkan, Pak. Ya. Ya, kalau saya termasuk jeruk apa ya? Apa jeruk limo aja ya, karena imut. Jeruk Garut apa Jeruk jeruk limo. apa ya? Kalau jeruk limo itu kecil tapi harum. Iya, Tapi jeruk manis asam ya. ya. Pak Joni Tapi- jeruk Kalimantan aja Pak Jon. Ya, Pak Anfal tadi jeruk Bali. Jeruk Bali. Pak Anfal jeruk Bali besar loh, jangan salah jeruk Bali. Iya besar tuh. Makanya Pak Dodi kasih nama jeruk Bali katanya karena tinggal di Bali ya. Cocok ya. Oke, baik. Pas ya, Terima jeruk kasih. Bali betul, Pak Anfal. Ke Jakarta jangan Ya. lupa ya bawa jeruk Bali ya, Pak. Oh iya. Lupa. Ya, terima kasih Ibu Eli Esther yang sudah memberikan kesempatan terakhir buat saya. Terima kasih untuk hambanya Ibu Pendeta Heti Simajuntak yang sudah memberkati kita hari ini. Hati-hati dengan hatimu. Ya. Kalau saya tangkap tadi memang ada 3 poin yang sudah kita dengar. Bagaimana kita harus menjaga hati. Jadi yang pertama adalah jagalah hati kita. Seperti tertulis di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Intinya bahwa kita harus memiliki hati yang bersih, hati yang bisa berbuah dan berdampak buat orang lain. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah siap dibentuk oleh Tuhan. Seperti ada lagunya. Jadikanlah aku bejana, ya. Jadikanlah aku siap Bagaikan dibentuk. bejana, Siap betul. dibentuk. Demikian hidupku dan seterusnya. Karena kelamaan kalau saya nyanyi lagi. Jadi dikatakan di Roma 9 ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ini mengingatkan bahwa kita harus menerima apapun yang Tuhan bentuk kepada diri kita. Mungkin banyak orang yang berkeluh kesah, kenapa sih saya harus dilahirkan, tapi akhirnya saya harus menderita seperti ini. Nah itu kan menghujat Tuhan namanya. Tuhan pasti selalu merencanakan yang terbaik. Tapi karena dia tidak sabar, akhirnya dia berkata seperti itu. Jadi kita harus memiliki pikiran yang bersih. Itu yang kedua. Yang ketiga, jagalah mulut kita. Kata-kata yang bersih, dari hati kita yang bersih, dan dengarkan dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Matius 15 ayat 11. Ya. Tetapi di Matius 15 ayat 18 juga dikatakan, tetapi apa yang kelihatan dari yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ya. Terus Roma 10 ayat 10 juga mengatakan, karena dengan hati yang orang percaya dan dibenarkan,
dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi berkata-katalah yang bersih, karena dengan demikian kita punya hati yang bersih pula. Amin. Itu yang tadi disampaikan oleh Bu Heti, jadi kita harus menjaga mulut kita. Ada pepatah juga yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, yang malah justru mendukakan hati Tuhan. Tapi kita harus selalu memuji, memuliakan Tuhan dengan mulut kita, dengan puji-pujian dan bersyukur. Kira-kira seperti itu yang bisa saya ambil apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Heti Simanjuntak hari ini, dan saya percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ibu Elia Esther. Ya, puji Tuhan ya. Sudah semua udah merangkum firman-Nya buat Pak Joni. Terima kasih. Ada penambahan ya Bu Heti. Mungkin nanti Bu Heti doa berkat ya. Kita saat ini minta Pak Rasman masih ada enggak ya? Pak Rasman sudah keluar. Sudah keluar. Ya sudah keluar. Mari saat ini kita berdoa. Nanti Bu Heti yang doa berkatnya. Kita tutup saat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih anugerah-Mu. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan Yesus. Berkati Bu Heti ya Bapa. Bu Heti Simanjuntak ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau yang memelihara, Engkau yang menjagainya Tuhan Yesus. Kemanapun dia melayani Engkau, senantiasa Engkau ada bersamanya Tuhan. Dan Engkau memberkati keluarganya, anak cucu mantunya diberkati senantiasa Tuhan. Terima kasih ya Papa, memberikan kekuatan yang baru Tuhan Yesus, sehingga tidak pernah kekurangan kelimpahan kasih-Mu ya Papa yang senantiasa jadi saksi, jadi berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Papa, kami mengucap syukur Tuhan, kami telah diberkati oleh firman-Mu yang hidup Papa. Kami tahu Tuhan Yesus, biarlah kami saling melengkapi. Terima kasih ya Papa, kami juga berdoa saat ini ya Papa, untuk Bu Esther juga Tuhan Yesus, berkati Bu Esther Bapak. Saya percaya Kau memeliharanya Tuhan, apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil, baik anak cucu mantunya diberkati Tuhan Yesus. Saya percaya Bu Esther kuat di dalam Engkau, sehingga Kau berikan kekuatan kesehatan ya Bapak, apapun yang dikerjakannya di ladangnya selalu dibuatnya berhasil. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa saat ini Bapak untuk Ibu Retno juga Tuhan, kami minta kesembuhan ya Bapak, kami minta mujizat-Mu Tuhan Yesus, sehingga Ibu Retno ini bisa bangkit Tuhan Yesus. Kami percaya dari kepurukannya Tuhan. Kalau Engkau tidak izinkan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang memulihkan, tangan-Mu sendiri yang menjamah Ibu Retno. Tangan-Mu sendiri Tuhan Yesus yang mengangkat dia ya Bapak. Kami percaya karena Engkau lah dokter di atas segala dokter. Terima kasih ya Bapak, apapun yang dimakan, diminum, dikuduskan, ditahirkan. Demikian juga untuk Ribka. Berkati Ribka juga dengan kekuatan kesehatannya ya Bapak. Lindungi senantiasa dengan hikmat daripada Engkau, sehingga tidak ada orang-orang yang maksud jahat Bapak, yang coba Tuhan Yesus memperdaya dia, tetapi Kau tutup bungkus dan kuasa darah-Mu. Kau berikan kekuatan kesehatan, dijauhkan virus, bakteri, apapun juga Tuhan, tetapi Engkau melindungi senantiasa. Biarkan damai sejahtera selalu ada bersama Ribka juga. Tuhan terima kasih, kami ucap syukur. Kami juga berdoa untuk Pak Anfal juga. Bapak yang saat ini, yang ada saat ini Tuhan Yesus. Di Bali kami percaya Bapak. Bali terkendali oleh Engkau. Anak-anak Tuhan diluputkan dari badai puting beliung gempa bumi. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus Kau berikan di kekuatan kesehatan ya Bapak. Biarkan rohnya terus sukacita, dijauhkan roh intimidasi, ketakutan apapun. Tidak ada kecemasan Tuhan. Kalau Yesus di pihak kita, siapa lawannya? Tidak ada Tuhan. Yang ada bersorak-sorai sukacita dalam keluarga besarnya. Berkati senantiasa keluarga besarnya Tuhan, Kau lindungi senantiasa. Apapun yang diperbuat, dibuat selalu berhasil. Untuk Pak Anfal ini Tuhan Yesus, sehingga rohnya semakin menyala-nyala Bapak kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati senantiasa. Demikian juga untuk Pak Joni juga Tuhan Yesus, berkati Pak Joni Tuhan Yesus. Kasih anugerah firman-Mu Tuhan Yesus, kami percaya
punya haus lapar terus Tuhan Yesus, Kau tambah-tambahkan ya Bapak. Kau berkati anak istrinya Tuhan Yesus, anak cucu mantunya senantiasa Tuhan Yesus, kami percaya Kau memeliharanya Bapak dengan pujian penyembahan Bapak, sehingga mereka sepakat di dalam keluarga ini untuk mengagungkan nama Engkau ya Bapak. Berkati setiap apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil, tidak ada kegagalan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk Amin. Pak Joni juga ya Bapak. Kau berikan kekuatan, kesehatan Bapak, sehingga tidak ada kelemahan di dalam tubuh organnya dari ujung ke ujung kaki, sehat sempurna ya Bapak. Kami serahkan Pak Joni ke dalam tamu. Begitu juga kami berdoa untuk Komingwan ya Bapak. Kami percaya Komingwanmu Tuhan ada di tangan Engkau ya Bapak. Kami percaya dia akan dibebas Tuhan. Tangan-Mu sendiri yang turun Tuhan Yesus lewat dokter-dokter Tuhan Yesus. Karena Engkaulah dokter di atas segala dokter Tuhan. Engkau yang menangani Komingwan sehingga tertangani dengan baik dan sempurna di dalam operasinya Tuhan. Tidak ada kegagalan, tidak ada kekurangan darah, tapi darah-Mu yang mencukupkan sesuatunya Tuhan. Diberikan jantung yang baru Tuhan Yesus, kami percaya di surga banyak jantung yang baru. Kami minta kemurahan-Mu untuk Komingwan Bapak, diberikan jantung yang baru, sehat sempurna dari ujung ke ujung kaki Tuhan. Roh maut tidak bisa lagi menguasai Komingwan Tuhan, karena Komingwan penuh dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai dia untuk jadi saksi untuk melayani Engkau. Kau berkati dalam keluarganya, Kau kuatkan istrinya, Kau kuati anak cucu mantunya Tuhan senantiasa. Mereka bersatu berdoa ya Bapak, sehingga di mana ada kesatuan doa, ada terobosan-terobosan mujizat terjadi, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur Komingwan segera pulih Bapak dari rumah sakit Bapak, tidak lama-lama Tuhan. Kami percaya dia sehat sempurna, sehingga yang pembengkakan apapun bekas jatuh, Engkau yang memulihkan, menyembuhkan, kakinya bisa berjalan dengan baik sempurna, sehingga tidak ada pembengkakan apapun juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pemulihan itu akan terjadi ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa saat ini Bapak untuk siapa ini? Yosua, Tuhan berkati Yosua juga ya Bapak. Kau pakai dalam memain musik, Kau berkati dia dan untuk istrinya. Berikan dia momongan ya Bapak. Kami minta kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, suami istri ini dengan kasih-Mu ya Bapak. Ada kekuatan Tuhan. Dijauhkan setiap pencobaan, dijauhkan setiap godaan apapun juga Bapak. Biarkan firman termeterai Bapak sebagai imam Bapak. Menjadi kuat Bapak. Untuk terus Tuhan Yesus menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Menjadi berkat, menjadi saksi Bapak. Untuk Joshua dikuatkan Bapak dimanapun dia melayani. Senantiasa Engkau ada. Kau berkati dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dari payah mereka tidak sia-sia Tuhan, tetapi ada anugerah yang besar. Berkati Joshua Tuhan Yesus kesehatannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tamu ya Bapak. Sebentar kami akan menerima berkat, kami juga berdoa. Ini juga Tuhan Yesus yang sudah keluar Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus, kami tidak bisa menyebutkan lagi satu persatu, tetapi Engkau yang memberkati Bapak semuanya Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tamu. Saat ini kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu Tuhan Yesus. Silakan Bu Hetty. Kita angkat kedua tangan, mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan. Silakan Bu Hetty. Sebentar kami akan mau berpisah Tuhan. Yes. Damai sejahtera Allah menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bu Hetty. Dan terima Kasih Bu kasih. Hetty. Wah, izin Kasih Bu Lee. Elia. Terima kasih Bu Hetty, Terima semuanya kasih, Bapak Bu Ibu. ya. Terima Semuanya. kasih Bu. Berkati semua. Salam Berkati. kenal. Bu Hetty, Bu. terima kasih ya. Tuhan berkati. Ya sama-sama. Yosua, Bu Hetty, Esther, selamat Tuhan Joni, berkati semua. Istirahat. Ya Pak Joni, Pak Anto Pak semuanya Joshua. ya. Oke. Ya Bu Astati, Tuhan Asati, berkati. Bu Iya, Esther, ya kasih selamat Tuhan berkat. istirahat Pak Joni. Ya, Terima silakan. kasih. Selamat Ya, malam. Tuhan Yesus memberkati. shalom. 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 Yosua, Tuhan